Tegel kok. Pripun? Kopi nembe sak seruputan. Nggih, langsung diceluk. Rokok nembe rong sedotan. Langsung dipateni. Efek tekone telat. Ih, Ustaz tak di ngene ngene. Nah, zaman saiki langsung kenal. Zaman dhisik tamblek. Assalamualaikum Kang Ayis. Dulur nanti kita masih ada tumpeng, nanti kita kembul bujono setelah ngaji selesai dan kami minta nanti Kang Ayus 20 menit sebagai pembukaan acara dengan tema jodoh versi beta. iya. Tapi ingin dengar, Prolog dulu Nje. iya Kak. ya, Dari Kak ayo dek, Kak Lydia. Kak ST Hetiko Sindang. Oh, Hetikus Enda. Versi ngapak. Versi ngapak. Versi ngapak. Oh, berarti prolognya harus ngapak ini. Iya ya, harus ngapak. Harus Monggo. ngapak ini. Ayo kita dengarkan. Ayo. Susah ya Enggak ini. apa-apa, dicoba. Ayo, Nanti aja. Ngapaknya belum siap. Saya akan bacakan prolog malam ini. Isinya, dalam rahasia semesta ada salah satu rahasia yang sangat ingin kita ketahui. Rahasia ini telah tercatat beribu-ribu tahun sebelum adanya penciptaan. Rahasia ini biasanya kita sebut ada di Lauhul Mahfuz, yang kita sendiri seringkali ingin mengetahui apa saja takdir yang ada di dalamnya, dan ada banyak ribuan pertanyaan yang pastinya kita ingin ketahui mengapa ada kejadian di hidup kita ini. Lalu salah satu takdir yang tercatat di sana adalah jodoh kita, yang seringkali kita penasaran bagaimana dia, terkait cinta kita kepada dia bagaimana, ataupun dengan siapa kita akan bercerita sepanjang waktu. Bercerita tentang kehidupan ini, bercerita tentang berbagi. Pastinya kita punya banyak pertanyaan malam ini yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Silahkan. nah Kang, santren delik ada keunikan tersendiri Kang. Ketika tentang jodoh, cinta dan sebagainya. Kebak. Kebak. Kok kebak? Karena beliau-beliau ini datang ke sini rata-rata bukan karena jomblo. Lah nopo Kang? Ya karena urip dewi gak enak. Kecuali MC nih. Nah Aduh. jenengan kan telat magang. Nggih, jenengan telat kondang. Kang Yis, bekali dulur-dulur konco-konco termasuk saya dan juga Ayunda ini agar nanti ketika kondur. Renungan-renungan jodoh kuwi piye to? Jodoh pati rezeki yang katanya rahasia ilahi tapi ternyata harus dicari. Tengok-tengok tok jujuk ora bakal entuk jodoh. Tak rewangi umur 52. Aduh. Tengok-tengok tok ya urung entuk-entuk. Nah, maka malam hari ini Kang Yis, yuk kami-kami yang nih sing wis dibojo ya alhamdulillah sing urung ya aja nambah. Aja nambah masalah karo pasangane. Monggo Kang, tak ndang lek mungo wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman amma ba'd. Buat guru-guru saya yang ada di dalam transit tadi. Ini kebetulan Mbak siapa? Mbak Lindia ini tadi itu memang serba mogol. Lagi makan tumpeng sebentar, sudah dipanggil sama Mbak Lydia. Baru minum sebentar, benar tadi itu mogol semua. Tetapi malam hari ini saya ingin menyapa kepada semua para punggawa-punggawa santren delik, ada Mas Ikhwan, Mas Agung, Mas Hendi dan tim yang ada di dalam. Dan juga dulur-dulur para tobaters yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin memulai dari sebuah renungan bahwa hidup ini sebenarnya indah ketika kita memiliki formula sendiri. Yang jadi persoalan adalah orang membuat ukuran bahagia seperti kebahagiaan orang lain.
Coba saya tanya sama terutama para jumluwan jumluwati rahimakumullah. Kira-kira ketika dulur-dulurku sing bener-bener jomblo, apalagi jomblo akut, ketika melihat teman kalian itu sedang boncengan, lalu kemudian ada yang ngajak sarapan bareng, di kantin bareng-bareng, itu kira-kira gitu ada kepinginan apa tidak? Haram, haram, haram haram. Kayaknya kalau yang bilang haram ini karena itu upaya untuk menerima takdir dengan sepenuh hati. Ya. Kenapa jodoh itu di dalam bahasa Arab itu menggunakan kata zauj, pasangan. Mari kita membuat formula sendiri bahwa kebahagiaan kita itu secara otomatis menjadi tersandra karena kita mengukur kebahagiaan orang lain itu untuk kita terapkan di dalam diri kita. Sampian-sampian yang jomblo, ketika melihat mereka yang berpasangan, kan tidak pernah melihatkan bagaimana mereka tengkar, betul tidak? Ketika di Sampangan saya lihat ada pasangan, saya rasa kalau gestur suami istri dengan gestur pacaran itu sama apa enggak? Sama apa enggak? Beda. Biasanya nek pacaran begitu memanfaatkan kesempatan di luar gandengan tangan, kan begitu ya? Karena enggak ada kesempatan lain, tapi kalau suami istri kan banyak kesempatan, betul enggak? Maka ketika kemudian kita melihat bahwa satu hal tidak ada yang terlepas dari sunnatullah. Tidak ada yang terlepas dari grand design yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketika saya makan nasi rames atau makan padang murah yang benar-benar murah dan sangat ramah buat porsi mahasiswa. Betul tidak? Maka cukuplah bahwa yang saya makan itu adalah kebutuhan dan dengan cara itu saya bahagia karena kebutuhan logistik saya terpenuhi. Tapi menjadi persoalan ketika kemudian kapasitas saya makan sego padang yang ada di depan saya, lalu kemudian saya melihat yang makan nasi padang di restoran-restoran mahal, enggak usah sebut merek. Nah, kebahagiaan kita itu seringkali, maka bukan orang itu tidak bahagia, tetapi bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu sebenarnya terletak pada bagaimana kita memaknai semua episode kehidupan kita. Lalu disitulah kita mampu menghadirkan values, menghadirkan nilai. Ini harus kita sepakati dulu. Sebab kebahagiaan itu tidak bisa kemudian simetris dengan harus punya pacar. Ada yang tadi bilang haram itu bisa jadi karena mantan calonnya banyak. Belum sempat calon pacar, mantan calon pacar. Ya, kakean mancal. Ya, itu kakean mancal. Ya. Satu biasanya karena apa? Karena orang mengira bahwa ketika memiliki pasangan dalam terminologi apapun, dia merasa bahwa oh kok enak ya. Tetapi jarang orang bertanya apa sebenarnya lika dan liku di balik relationship yang dibangun oleh seseorang. Suami istri, pekan pertama, oh betul-betul indah. Ya kan? Bulan madu betul-betul indah. Tapi orang jarang melihat apa sebenarnya problem yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri. Maka ayo dulur-dulurku, satu hal yang harus kita catat pertama adalah jangan pernah punya pikiran
bahwa kebahagiaan orang lain itu harus kita ciptakan di dalam diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang bahagia naik Vario. Ada yang kalau tidak Innova dia tidak bahagia. Terkadang orang yang naik Innova itu ngelihat orang yang naik BRT seneng. Enak ya naik BRT, enggak mikir bensin, ya enggak? Bisa pindah-pindah bis dengan satu karcis, ganti-ganti driver, betul enggak? Enggak mikir cicilan, sementara yang naik mobil itu mikir, ini sudah mulai awal bulan dan sudah mulai payroll, ya. Kalau nanti enggak kebayar ketarik leasing. Begitu. Tapi orang yang naik BRT itu juga bisa jadi melihat orang yang naik Innova atau naik mobil itu senang. Enak ya. Enggak usah ganti-ganti bis, enggak kepanasan, ya, kemana-mana luwes. Coba, ini hakikat kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita sebenarnya diciptakan di dalam satu atmosfer bahwa bahagia dan tidak bahagia itu tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri. Bahwa kebahagiaan adalah kemampuan menemukan values, menemukan nilai di dalam kehidupan. Maka jangan kemudian Anda merasa bahwa ketika yang dimiliki orang lain itu tidak kita miliki, lalu itu menjadi alasan dan pembenaran kita untuk tidak bahagia. Salah besar. Bukan orang itu tidak sukses, tapi seringkali kita gagal mendefinisikan kesuksesan di dalam kehidupan. Nah, kita masuk pada jodoh. Dulur-dulurku, jodoh itu misteri, iya. Apalagi kalau kita lihat bagaimana lika-liku perjalanan para jombloan-jomblowati hari ini misalnya. Ada yang ketika dia mencari pembenaran bahwa ketoke nek duwe pacar enak. Barbarane baru kenalan lalu kan begini. Orang itu kan sebenarnya penasaran kan. Penasaran, karena apa? Karena kita sering ditampakkan oleh sesuatu yang lahiriah. Caiku wayu. Ya itu. Bareng jejeran ternyata mangane wakeh muluk tangan itu ngangkup kabeh. Wis ngono juwigrang siji. Itu kira-kira nek ndelok ngono iku kira-kira itu mundur teratur ndak? Atau ini cerita teman saya. Mas, aku pernah pacaran, luar biasa itu, perfect di mata saya. Ya, fisiknya, alisnya kotak, ya, alisnya kotak nih. Aku duwe cerita alis kotak mbak. Jadi kemarin saya itu ketemu sama reunian sama teman saya, ya, dia tinggal di hotel Santika. Saya telepon, ayo, saya tunggu di Baitur Rahman. Nampaknya dia itu memang tipe dari dulu waktu sekolah itu memang kalau bersolek tuh suwi, Mbak. Akhirnya, ayo cepetan. Nampaknya diburu-buru sama suaminya. Lagi ngelukis alis, tapi kotak sebelah kanan. Mungkin buru-buru dia berpikir nanti di mobil itu akan melanjutkan kotak sebelah kiri. Begitu sampai di depan Baitur Rahman, ya, mungkin karena di mobil itu nanti kemudian terjadi perdebatan sengit antara suami istri, suami yang tidak sabar sama istrinya, istri yang merasa suaminya tidak pengertian bahwa lukis kotak itu juga perlu diukur pirang senti, panjang dan lebarnya, kan begitu tak? Begitu ketemu saya di depan kantor MUI itu, girap-girap saya kaget. Sampean lali tak? Dan apa mas? Kotak sebelah. Jadi singkene kotak, tapi singki wae ki sek celirit. Gitu ta? Akhirnya itu langsung gedandapan kemudian ngambil apa mbak biasanya itu bedak yang ada kacanya itu. Iya. Ya, Cushion. Cushion. Juga, iya, itu juga ada kacanya. Terus Cushion itu apa? bedak yang ada kacanya. Bedak itu juga, yang ada kacanya. Itu juga ada. Itu namanya? Cushion. Cushion. Iya. Ngerti cushion ra? Ngerti wes.
Gak usah reti, ora wedak wis pokoke glepung ngono ya kan. Oh kusen. Kusen itu kan pintu. Oh Masa- kusen pintu. Iya, nanti Kusen, coba udah kusen ini. Oh kusen. Ya. Ya. Jadi akhirnya apa? Kembali masalah. Sudah alis kotak nanti kita tinggalkan dulu. Akhirnya apa kemudian? Jadi ketika kemudian ya, kita mencoba untuk menjawab misteri kebutuhan kita. Ya, apakah kemudian menemukan jodoh itu menjadi sebuah kemutlakan di dalam sunatullah? Tidak. Dulur saya Kang Dur tadi sudah cerita dan banyak cerita bahwa ketika orang itu menemukan jodohnya, kan jodoh itu saya masih ingat ketika dulu Santren Delik sempat punya program TV Santren Delik atau Santren Delik TV itu. Saya masih ingat satu pertanyaan. Jodoh itu ada expirednya. Ya. Jodoh itu ada expirednya. Ada yang ketika dia sudah dijodohkan oleh semesta, ternyata jadi yang namanya zauj itu tidak hanya suami istri, tapi yang namanya zauj itu adalah ketika kita bertemu dengan seseorang untuk menghadirkan sebuah values, sebuah nilai. Kalau kemudian Anda ketemu dengan pacar Anda, ketemu dengan orang yang sangat-sangat membuat Anda penasaran. Kan seringkali seminggu itu pertemuan yang indah, perkenalan yang indah, tetapi setelah 1 minggu pacaran itu madhab Tom and Jerry. Tukaran wah ya, apalagi tingkat depresi generasi hari ini itu cukup tinggi karena Anda sedang berada di peradaban yang menunggu centang 2 warna biru. Nah kan begitu. Ya, coba sampean bisa bayangkan. Kalau kita berada di peradaban menunggu centang 2 warna biru, beda. Ketika ada laki perempuan membangun satu relationship, ngirim message, begitu centang 1 mulai, suudonnya mulai muncul. Kok centang 1? Perasaan kemarin beli data paketnya bareng. Jangan-jangan data paketnya dimatiin. Atau jangan-jangan dia sedang di mana? Mulai stres yang pertama. Ya kan? Begitu centang 2 warna hitam, muncul suudon yang kedua. Apa itu? Kok centang 2-nya warna hitam? Ini jangan-jangan disetting hitam. Perasaan biasanya biru. Ini jangan-jangan dicentang warna hitam. Untuk apa dia nyentang warna hitam enggak disetting biru. Lalu muncul suudon berikutnya. Jangan-jangan tetap centang sebenarnya settingannya biru, tapi dia enggak sempat baca. Emang sesibuk apa dia, wong bilangnya enggak ada kegiatan kok hari ini. Ya. Begitu centang 2 warna biru, takbir dia. Ya. Allahu Akbar. Ya kan? Takbir dia, alhamdulillah, tapi tidak bertahan lama. Kok gak dibales-bales? Padahal apa? Padahal kan pertanyaannya simpel. Kakak lagi di mana? Mbak biasanya kalau panggil masnya apa? Ai, lagi di mana? Ai, lagi di mana? Lu kan ini pertanyaan yang gak butuh jawaban panjang. Lagi di kampus, apalagi di kos-kosan, apalagi di mana, kan begitu. Kenapa pertanyaan sesimpel ini aja lama jawabnya? Begitu typing, sedang mengetik, mulai berdebar-debar. Kan pertanyaannya cuman kakak lagi di mana? Kenapa sedang mengetiknya kok lama sekali? Ini jangan-jangan dia lagi nyari alasan-alasan untuk berbohong. Coba nek koyok ngene apa gak stres skripsi nerak dadi-dadi. Gimana skripsi enggak? Skripsi terus mau selesai itu gimana? Wong uripe ku cuman centang hitam, centang biru, sedang mengetik
deg-degan. Habis ini saya sarankan segera datang ke spesialis jantung. Ya. Maka, dulur-dulurku, saya mengajak kepada kalian yang hadir di sini, dulur-dulurku. Yang pertama, ya, hidup ini adalah pilihan. Memang ketika Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Persoalan kemudian bahagia itu adalah hak Anda. Tetapi please mulai sekarang buat satu formula. Apa sebenarnya yang sedang aku cari? Ketika kemudian Anda menganggap bahwa dengan punya seseorang akan membuat Anda akan bahagia, salah. Tapi ketika Anda menganggap bahwa kehadiran orang lain itu untuk menghadirkan sebuah values, nilai di dalam kehidupan, monggo. Tapi harus dibarengi dengan mental. Apa itu? Saya masih ingat ketika dulu menikah. Yang mau itu Hasanah itu ngasih pesan, Mas Aziz. Suami dan istri itu berangkat dari latar belakang yang tidak sama. Piring dua itu kalau ditumpuk saja ada bunyinya, betul enggak? Piring dua ditumpuk itu ada bunyinya. Apalagi kita yang berangkat dari latar belakang keluarga yang berbeda, karakter yang berbeda. Ya, maka sebenarnya kesiapan yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana dulur-dulurku menjadikan siapapun yang hendak kita tambatkan hatinya sebagai bagian dari diri kita, dia adalah orang yang bisa membuatku menjadi lebih bermakna. Makanya saya kalau guyon sama mahasiswa saya, ya, kalau punya pacar, kok ngomongi mulai kasar, hati-hati. Iku rodok-rodok bakat KDRT. Ya kan? Saya titeni dua, satu ngomong kasar. Kowe, muangan, blodok, cuangkemu. Kalau sudah mulai berani begitu, hati-hati. Nomor dua, kalau ada laki atau pasangan kok mulai berani menomorduakan orang terkasih kita, orang tua. Kak, saya suruh pulang ke Bumen. Saya Pemalang. Oh, ngapak juga. Iya, saya orang ngapak ora enak. Iya. Dene nyong kencot ki ya. Kencot, Mbak. Iya, Pak. Iki obat kencot. Oh iya Pak. Ya. Mas, saya disuruh pulang ke Pemalang. Lalu kemudian mulai berani, udah bilang aja lagi ada acara. Hati-hati, itu adalah alarm dari semesta. Maka jodoh itu sebenarnya ada yang ikhtiari, ada yang ijbari. Apa yang ijbari? Ijbari itu orang harus mengupayakan. Orang harus mengupayakan, orang harus berusaha. Karena Tuhan tidak pernah merubah nasib suatu kaum, kecuali dia ada upaya, ada effort untuk merubah nasibnya. Maka jangan kaget kalau ternyata Anda pacaran 10 tahun, barbarane nikahi mbek wong liya. Itulah definisi menjaga jodoh orang lain. Kan begitu toh? Ono rak sing kaya ngono? Ono. Teko kabeh. Ya. Maka ini menjadi penting sedulur-sedulurku bahwa kehadiran orang di sebelah kita itu sebenarnya orang yang ingin kemudian bisa menambal kekurangan kita. Orang yang bisa kemudian membuat kita menjadi lebih kuat. Orang yang bisa menjadi pemadam kebakaran bagi kita. Sing repot itu kan kalau lanang wedok podo senewene. Gualak juotosan kepruk-keprukan itu repot itu. Ya. Pak, lalu bagaimana Pak? Saya ini kok sampai kemudian seumur sekian kemudian belum punya jodoh. Percayalah dulurku. Bahwa memiliki pasangan itu hanya satu dari sekian formula yang diberikan semesta untuk mencipta bahagia di dalam kehidupan kita.
betapa kita melihat ada saudara-saudara kita ya yang kelihatannya sakinah, kelihatannya sangat harmonis. Ternyata begitu ketemu dengan saya, Mas, aku bertahan hanya karena anak. Bayangkan, iku dek kira-kira problem apa enggak? Saya bertahan karena anak. Mas, saya punya suami. Kami menikah sudah 25 tahun. Fisik ada di samping saya, fisik ada di depan saya. Tapi ternyata dia tidak pernah hadir buat saya. Dia sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan kliennya. Tapi kami bertahan karena anak. Itu orang yang punya pasangan. Anek jomblo. Piye mblo? Ya wis ngene. Lah masalah apa mblo? Ya ngene iki. Ya kan? Maka dulur-dulurku, ayo kita mulai adil dari pikiran kita. Adil dari pikiran kita. Bahwa satu hal yang tidak pernah bisa kita lepaskan adalah bahwa perjodohan itu satu sisi adalah otoritas dari sunnatullah, otoritas dari qadha dan qadarnya Allah, tetapi pada satu sisi kita punya otonomi untuk berusaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Maka ketika kita ingin meraih sesuatu dan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu harus kita miliki dengan sepenuhnya. Loh Pak, sebenarnya definisi jodoh bagaimana? Kok ada kemudian istilah expired? Ada jodoh yang expired karena ditinggal mati salah satunya. Ada yang expired lalu kemudian berpisah gara-gara uang dapurnya kurang. Ada yang harus diakhiri karena salah satunya selingkuh. Ada yang harus diakhiri karena iparmu adalah maut. Hati-hati kon. Ngeluh. Kenapa Pak kok ngeluh Pak? Ya. Maka yang namanya zauj itu adalah pasangan. Ketika Allah kemudian menyebutkan pasangan itu sebagai bagian dari sunnatullah, maka saya cenderung untuk memaknai bahwa ketika orang itu punya otoritas untuk berusaha mencari siapa jodoh saya, siapa pasangan saya, itu adalah syariat kita. Tetapi persoalan kemudian apakah dapat yang kita inginkan atau bahkan gagal untuk mendapatkan semuanya, percayalah bahwa itu harus kembali kepada pikiran yang realistis bahwa perjodohan itu bukan sebuah kemutlakan di dalam hidup. Betapa banyak ulama-ulama yang sangat produktif, itu bahkan tidak mau menikah. Tapi yang semoga yang ini, itu sudah kelas khawasul khawas. Ya. Tapi ini jedal lutut begini kan kira-kira, ya, terus aku itu jodohnya sopo. Ya. Kadang saya mikir sopo yo calon ibune anak-anakku sopo yo. Apa meneh kadang lagi pacaran ngundang wis pah, mah, papamu ngono ya. Ono ra? Sampean Pak Ji. Wah Ji. Oh, kalau beliau enggak pah mah. Abi di mana? Sehat Abi? Ya. Besok kita ziarah kubur Abi. Wah, itu definisi pacaran syar'i. Wah. Jadi kalau pah dan ma, pacaran ini mall. Tapi khusus Abi dan Umi, malam Jumat ini mari kita membaca surah Al-Kahfi. Ya kan? Teko ning kos-kosan, ya. Kalau biasanya bocah teko ning kos-kosan iku linggih nggone teras, khusus Abi dan Umi, ya. Malam ini aku siap menjadi imammu. Oh. Ya kan?
Biasane sholat dhewe macane inna a'toina. Wah, begitu begitu jadi Kulhu Pak, katanya kulhu. iya. Kalau sendirian Inna kulhu. karo kulhu. Loh mending inna. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya, ya. Begitu nok ngarepe ummi. Waladhdallin amin. Amanar rasulu bima. Wah, gayane gaya sudes. Umi tak ora Umi. Gitu. Tapi konco-konco, dulur-dulurku, saya melihat fenomena sudah enggak apa-apa. Bagi saya proses ini alami kok. Saya juga pernah dalam posisi seperti kalian. Wong aku ya ora tiba-tiba tua kok. Pernah enom. Ya aku ya enom, cuman pernah luweh enom. Ya. Bagi saya, dulur-dulurku, bagi saya jalani hidup, we go with the flow, jalani ngalir saja. Ya. Ketika Anda punya kemudian keinginan membangun satu hubungan dengan orang yang Anda sementara yakini pada saat itu, kayaknya ini ya, sosok Ummi yang aku cari. Ya kan? Ya kan? Wah, jadi nek apa jualan nggawa gamis ya, terus nggawa jilbab sing gede, terus brose gede gini kan. Ya. Simmer-simmer. Oh, apa itu simmer-simmer? Oh, simmer-simmer. Simmer-simmer tuh jilbab yang berkilau gitu Pak. Oh, yang Iya. ada Kalau kena lampu tuh, kalau kena lampu tuh bercahaya berkilau-kilau gitu. Oh. Itu namanya shimmer-shimmer. Aku malah ngertine aku malah sing model jilbab sing kayak Power Rangers itu. Tahu jilbab Power Rangers? Istri saya punya. Ya. Jadi jilbab Power Rangers itu ya kalau istri di rumah kan mungkin pakai kaos, pakai apa, tapi kan begitu ada tamu itu yang masuk kemudian sama dua lengan jadi. Ya kan? Langsung tertutup auratnya. Duwe, Mbak? Duwe? Enggak tahu masih ada enggak Power Rangers Masih itu? Pak, punya saya. Oh masih ya? Iya. Hmm. Untuk punya? ambil kurir Pak, kalau untuk ambil paket, kalau Itu khusus. dadakan, iya Pak. Oh iya, wajah-wajah COD ini. Ya, dulurku. Jalani hidup ini alami saja. Ya. Kita belajar dewasa bahwa di dalam dinamika itu sebenarnya proses-proses ini perlu kita jalani secara alamiah. Punya ekspektasi boleh, oh Kang Turda datang. Punya ekspektasi boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu meyakini bahwa apa yang ada di depan kita hari ini adalah sebuah harga mati. Sehingga ketika kita tidak siap dengan kenyataan, justru kemudian pelan-pelan kebahagiaan itu menjadi terlambat. Oleh karena itu, maka bagi saya secara manusiawi, secara fitrah, orang menginginkan pasangan itu alamiah. Tetapi percayalah bahwa takdir terbaik adalah realitas kehidupan yang kita jalani hari ini. Yang kedua, jangan pernah punya rumus bahwa dengan memiliki zaujiyah, kopelan, itu menjadi satu-satunya formula untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak. Justru itu adalah cara untuk mendapatkan values di dalam kehidupan kita. Maka bahagia adalah sebuah pilihan, tetapi jadikan kenyataan itu sebagai bagian untuk mendapatkan nilai-nilai penting di dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma? Piye ta ki? Ada yang salah? Maksudnya piye? Enggak, aku panggil Ma kok salah.
Minal aidin ya, Dek. Heeh. Aku panggil Ma aja salah. Ayo semula. Ma sini, Ma. Orang mama, Ma, aku maksud salah. Aduh, ya Allah, Dek. Ya Allah. Dulurku tadi udah disampaikan banyak hal tentang bagaimana mencari pasangan. Bahagia itu sederhana. Seperti dalam sebuah surah ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, maka di situ engkau akan dapatkan kebahagiaan sejati. Tapi malam hari ini sebelum kita mengulik tanya jawab, saya ingin dengar satu dua lagu dari Ma, nyanyi Ma. Istighfar Salma. Kok iso istighfar salahku opo?